Badr bersama penerjemah Ustadz Muhammad Iqbal Gunawan dengan penjelasan di kesempatan sore hari ini dari kitab At-Tibyan fi Syarhi Al-Akhlaqi Hamalatil Quran wa karya dari Syekh Al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, di mana alhamdulillah di kesempatan ini kami sudah terhubung dan terkoneksi bersama Fadilatul Syekh dari Madinah An-Nabawiyah. Sebelum kita ikuti dan dimulainya materi kajian di sore hari ini, kita coba sapa beliau hafizahullahu ta'ala. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilatul Syekh. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, kami kembali untuk menyapa Fadilatul Syekh di kesempatan sore hari ini dari kota Madinah. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum wa bijami' al-mustami'in li hadzal al-barnamij. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas waktu yang telah diluangkan di kesempatan sore hari ini. Berikutnya kita persilakan untuk memulai materi kajian di kesempatan ini. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Alhamdulillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala: ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه، ومن تدبر كلامه عرف الرب وعرف عظيم سلطانه وقدرته وعرف عظيم تفضله على المؤمنين وعرف ما عليه من فرض عبادته فألزم نفسه الواجب فحذر مما حذره مولاه الكريم ورغب فيما رغبه. ومن كانت هذه صفته عند تلاوته القرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء. والأمور التي اشتمل عليها القرآن وتدور عليها معاني ثلاثة. الأمر الأول التعريف بالرب المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو تعريف به حتى تقبل القلوب إليه تعظيما وإجلالا ومحبة ورجاء وخوفا. والأمر الثاني التعريف بالطريق الموصل إليه باتباع المأمورات واجتناب المنهيات. والأمر الثالث بيان ما أعد الله من ثواب لمن أطاعه وعقاب لمن عصاه. فهذه محتويات القرآن جملة، وأعظم ما فيه التعريف بالرب، ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها أخلصت لبيان صفة الرب. ولهذا يحتاج قارئ القرآن يتأمل كتاب الله في المواضع التي ترد فيها الأوامر والنواهي ليجتهد في امتثال المأمور واجتناب المحظور. قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. والتدبر يكون عند التلاوة وعند الاستماع أيضا وفي جميع الأوقات لتحصل الفائدة وتفهم المعاني ويعقل الخطاب الرباني. وأولى الأوقات للتدبر والتفكر في القرآن عند أداء الصلوات الخمس المكتوبة، لأنها أعظم الأركان بعد التوحيد، كما جاء في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولا شك أن المجاهدة على تدبر القرآن في الصلاة يعتبر من أنفع الأسباب في تحقيق الخشوع فيها وحضور القلب، وهذا مما يحقق للعبد كمال الثواب وعظيم الأجر في صلاته، فليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما ورد من الفضل لقارئ القرآن يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan Allah Azza wa Jal, penulis kitab ini Syekh Al-Ajuri rahimahullah mengatakan, tidakkah kalian melihat, semoga Allah merahmati kalian, kepada Tuhan kalian yang maha mulia, bagaimana Ia memerintahkan seluruh makhluknya atau memerintahkan manusia untuk memperhatikan perkataannya,
Dan barang siapa yang memperhatikan perkataannya, maka ia akan mengenal Allah Azza wa Jal, dan ia akan mengetahui agungnya dan besarnya kekuasaan Allah Azza wa Jal, dan ia juga akan mengetahui besarnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum mukminin. Ia akan mengetahui apa yang Allah wajibkan kepadanya, sehingga ia pun melaksanakan kewajiban tersebut dan menjauhi apa yang Allah larang. Ia juga akan senang dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya, dan barang siapa yang demikian keadaannya ketika membaca Al-Quran dan juga ketika mendengarkan dari selainnya. Sampai akhir perkataan beliau. Syekh Hafizahullah mengatakan, sungguhnya kandungan yang paling agung yang terkandung dalam Al-Quran adalah tentang ma'rifatullah Azza wa Jal, pengenalan tentang Allah Jalla Jalaluh, juga pengenalan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang luhur. Karena perkara-perkara yang dikandung oleh Al-Quran mencakup 3 perkara yang besar. Yang pertama yaitu pengenalan tentang Tuhan yang berhak disembah, yaitu Allah Azza wa Jal, juga tentang nama-nama dan nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya. Maka dalam Al-Quran ada pengenalan tentang Allah Azza wa Jal, sehingga seorang jika mengenal Allah Azza wa Jal, hatinya akan semakin mengagungkan, memuliakan, mencintai dan berharap serta takut hanya kepada Allah Azza wa Jal. Perkara yang kedua yang dikandung oleh Al-Quran yaitu pengenalan tentang jalan yang menyampaikan kepada Allah Azza wa Jal, yaitu dengan cara mengikuti perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang ketiga yang dikandung oleh Al-Quran yaitu penjelasan tentang apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan dari pahala bagi orang yang mentaatinya dan hukuman bagi orang yang mendurhakainya. Ini adalah kandungan-kandungan Al-Quran secara umum. Dan kandungan yang paling besar, yang paling agung, yaitu pengenalan tentang Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, surat Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran. Karena surat Al-Ikhlas dimurnikan untuk penjelasan tentang sifat Tuhan, sifat Allah Azza wa Jal. Maka seorang yang membaca Al-Quran hendaklah ia berusaha memperhatikan, merenungi makna Al-Quran, makna ayat-ayat yang dia baca, mengetahui perintah-perintah dan larangan-larangan, sehingga ia bisa berusaha melaksanakan perintah-perintah Al-Quran dan menjauhi larangan-larangannya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak fa innahu khairun ya'muru bih aw syarrun yanha anhu." Jika engkau mendengar Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka siapkanlah pendengaranmu, karena sesungguhnya itu adalah kebaikan yang diperintahkan atau keburukan yang dilarang. Maka mentadaburi Al-Quran, memperhatikan ayat-ayat Al-Quran ketika membaca, juga ketika mendengar, atau di setiap waktu, ini harus dilakukan agar faidah bisa didapatkan, maknanya bisa dipahami, dan perkataan Allah bisa dimengerti. Dan waktu yang terbaik untuk mentadaburi Al-Quran yaitu ketika waktu salat 5 waktu. Karena salat adalah rukun agama yang paling besar setelah rukun agama yang paling penting setelah tauhid, sebagaimana dalam hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih." Tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai dari hambaku melebihi ia mendekatkan dirinya kepada aku dengan apa-apa yang aku wajibkan. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya berusaha untuk mentadabburi Al-Quran, memahami makna Al-Quran ketika salat adalah sesuatu perkara yang dapat mendatangkan kekhusyuan dan menghadirkan hati seseorang, dan inilah yang menyebabkan seorang hamba bisa mendapatkan pahala yang sempurna ketika dia salat. Karena seorang tidak akan mendapatkan pahala dari salatnya kecuali yang ia pahami dari bacaan salatnya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa ma warada minal fadli liqari'il Qur'an yatanawalu al-musalli a'zama mimma yatanawalu ghairahu."
Dan keutamaan-keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran mencakup orang yang membaca Al-Quran ketika sholat, dan ini lebih utama daripada ketika orang mentadabburi Al-Quran atau membaca Al-Quran pada selain sholat. قال رحمه الله: ومن كانت هذه صفته عند تلاوته القرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال وعز بلا عشيرة وأنس مما يستوحش منه غيره. هذا تنبيه من المصنف إلى أن الاستشفاء بالقرآن لا يقتصر على الأمراض الحسية، بل الاستشفاء بالقرآن يعم الأمراض المعنوية أيضا، كأمراض الشهوات والشبهات والتفريط في الطاعات وغير ذلك من الأمراض. وتدبر كتاب الله وتأمله والعمل بما فيه علاج لذلك كله. وقوله فاستغنى بنا مال أي أغناه الله بما آتاه من قرآن وفهم له وتدبر لمعانيه. استغنى أي كان القرآن غنى له، وأعظم الغنى غنى القلب، وغنى القلب ثمرة من ثمار فهم القرآن وتدبره والعناية به. وقوله عز بلا عشيرة أي كان ذا عز ومنعة وهيبة، كما قال عمر بن عبد العزيز: ومن خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء. وقوله وأنس بما يستوحش منه غيره أي لا يصيب قلبه الوحشة، لأن عنده الأنس بكتاب الله أينما كان وأينما حل. Perkataan penulis kitab ini rahimahullah, wa man kanat hadhihi sifatuhu 'inda tilawatil Qur'an wa 'inda istima'ihi min ghairi, dan seterusnya, dan siapa saja yang demikian keadaannya ketika membaca Al-Qur'an atau ketika ia mendengar dari selainnya, maka Al-Qur'an menjadi penyembuh baginya, menjadi obat baginya, dan ia akan menjadi kaya walaupun tidak punya harta, menjadi mulia walaupun tidak punya keluarga, dan ia akan merasa tenang dari apa yang ditakuti oleh selainnya. Syekh Habibullah mengatakan bahwasanya ini adalah catatan penting dari penulis kitab ini rahimahullah, bahwasanya berobat dengan Al-Quran tidak sekedar dari penyakit yang penyakit badan, akan tapi berobat dengan Al-Quran juga mencakup penyakit yang ma'nawiyah seperti penyakit syahwat dan penyakit syubhat, juga kelalaian dari ketaatan, juga penyakit-penyakit yang lain, dan mentadabburi dan memperhatikan serta merenungi kitabullah azza wa jalla dan mengamalkan isinya adalah obat dari semua penyakit tersebut. Maka dia akan istaghna bil amal, dia akan menjadi kaya walaupun tidak punya harta, karena Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia kaya dengan apa yang Allah berikan kepadanya dari Al-Quran dan pemahaman Al-Quran serta penghayatan dari makna-makna Al-Quran. Istaghna, ia menjadi kaya karena Al-Quran adalah kekayaan untuknya, dan kekayaan yang terbesar adalah kekayaan hati, dan kekayaan hati adalah buah dari pemahaman seorang terhadap Al-Quran dan penghayatan dia kepada ayat-ayat Al-Quran. Wa azza bila ashirah, dia akan menjadi mulia walaupun tidak punya keluarga, karena Al-Quran penyebab dia menjadi mulia dan menjadi berwibawa, sebagaimana perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, wa man khafallaha akhafallahu minhu kulla syai' wa man lam yakhafillah khafa min kulli syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan membuat selainnya takut kepadanya. Dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka ia akan takut dari segala sesuatu. Wa anisa bima yastawhishu minhu ghairuh, dia akan tenang, tidak takut dari apa yang ditakuti oleh selainnya, tidak akan dimasuki hatinya dengan ketakutan, karena ia merasa tenang dengan kitabullah dimanapun ia berada. قال رحمه الله: وكان همه عند التلاوة للسورة إذا افتتح متى أتعظ بما أتلو، ولم يكن مراده متى أختم السورة. هذه علامة ذكرها رحمه الله لأهل تدبر القرآن، فيكون مرادهم عندما يبدأون السورة أن يفهموا ما دلت عليه، وأن يعقلوا الخطاب الذي تضمنته، وأن يفهموا المراد، وليس همهم متى ختم السورة.
Kemudian beliau mengatakan, dan yang dipikirkan ketika seorang membaca satu surat ketika ia memulainya, yaitu ia selalu mengatakan, kapan aku bisa mengambil manfaat dari apa yang aku baca, dan bukan tujuannya adalah kapan aku bisa menghatamkan surat ini. Ini adalah tanda yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah bagi orang yang selalu menghayati Al-Quran, yaitu selalu yang menjadi pikiran dia ketika memulai membaca satu surat, yaitu berusaha untuk memahami makna dari apa yang ia baca, bukan sekedar memikirkan kapan ia bisa menghatamkan surat yang dia baca. قال رحمه الله: وإنما مراده متى أعقل عن الله جلت عظمته الخطاب، متى الزجر، متى أعتبر، لأن من الناس من يقرأ السورة إلى تمامها ويمر بأوامر كثيرة في السورة ويمر بنواهٍ كثيرة وكأنها لا تعنيه، أو كأنها خطاب لغيره أو ليست مطلوبة منه، وإنما المطلوب منه مجرد القراءة فقط لهذه الآيات. وهذا معنى قول الفضيل بن عياض: إنما أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. فالمنهج الصحيح والمسلك القويم عندما يقرأ هو أن يقرأ القرآن ليعقل عن الله مراده ويتدبر هداياته، فيجعل همه عند التلاوة متى أتعظ بما أتلو وأعتبر، ولا يكون همه متى أختم السورة. فالقرآن فيه زواجر وفيه مواعظ وعبر وعظات، فالمقام يحتاج إلى مجاهدة للنفس على تحقيق هذه المعاني. Penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, tujuan yang benar bagi seorang yang membaca Al-Quran adalah mengatakan mata aqil anillah, kapan saya bisa memahami apa yang Allah sampaikan, kapan saya bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang saya baca. Karena di antara manusia ada yang membaca satu surat dari awal sampai akhir, dan ia melewati banyak sekali perintah-perintah yang terdapat dalam surah tersebut, banyak larangan-larangan, akan tapi seakan-akan ia tidak memperdulikan perintah dan larangan tersebut. Bahkan seakan-akan perintah dan larangan tersebut untuk selain dia. Dia tidak dituntut untuk melakukan atau meninggalkan apa yang dilarang. Seakan-akan yang diminta atau diperintahkan kepadanya adalah sekedar membaca ayat-ayat tersebut. Nah, ini tidak benar tentunya, dan ini sama dengan perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah, innama unzilal qur'anu liyu'mala bih fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Sungguhnya Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, namun manusia menjadikan sekedar membacanya adalah amalan. Maka metode yang benar dan cara yang tepat ketika seorang membaca, yaitu dengan membaca Al-Quran agar ia memahami apa yang Allah inginkan dari ayat tersebut, menghayati petunjuk-petunjuk Al-Quran, dan selalu menjadikan pikirannya ketika ia membaca Al-Quran mata at-ta'id bima atlu wa atabir, kapan saya bisa mengambil pelajaran dari apa yang aku baca, dan bukan tujuannya adalah mata akhtimus surah, bukan tujuannya kapan saya bisa mengkhatamkan surat ini. Karena dalam Al-Quran ada larangan, ada pelajaran, ada nasihat-nasihat, maka seorang butuh untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk memahami makna-makna yang ia baca. قال رحمه الله: لأن تلاوة القرآن عبادة، والعبادة لا تكون بغفلة، والله الموفق لذلك، بل لا بد في العبادة من حضور القلب. وقد بين العلامة ابن القيم رحمه الله الثمار والفوائد التي تجنى من تدبر القرآن في فصل عظيم من كتابه مدارج السالكين، أسوقه لأهميته. قال رحمه الله: فصل: وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله، لا مجرد تلاوة بلا فهم ولا تدبر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: أفلم يدبروا القول. وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال الحسن: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به فاتخذوا تلاوته عملا.
فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآلهما ومآل أهلهما، وتتل في يده أي تضع مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه وصراطه الموصل إليه وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه وقواطع الطريق وآفاتها، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم ومراتب أهل السعادة ومراتب أهل الشقاوة وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه. وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه. انتهى كلامه رحمه الله. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan li'anna tilawatul Quran ibadah, karena membaca Al-Quran adalah ibadah, dan ibadah tentu tidak boleh dilakukan sambil seorang lalai, dan Allah Subhanahu wa taala yang beri taufik kepada hal tersebut. Beliau hafizahullah mengatakan karena dalam ibadah seorang harus menghadirkan hatinya. Berkata Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah tentang buah dan faidah yang didapatkan dari seorang yang mentadabburi Al-Quran. Dalam satu pasal yang sangat penting sekali dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau mengatakan faslun wa amma ta'ammul fil Quran, ya, pasal adapun menghayati dan berusaha memahami Al-Quran, yaitu dengan cara mempertajam pandangan hati kepada makna-makna Al-Quran serta mengkonsentrasikan pikiran untuk mentadabburi dan memahami serta mengerti maksud diturunkannya Al-Quran, bukan sekedar membaca tanpa memahami dan mentadabburi. Allah Azza wa Jalla berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh berkah agar dipahami, agar dimengerti ayat-ayatnya, dan agar menjadi pengingat bagi orang yang mempunyai akal. Juga firman Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati-hati mereka telah terkunci? Juga firman Allah, afalam yadabbarul qawla. Apakah mereka tidak memperhatikan dan mentadabburi perkataan? Juga firman Allah, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami jadikan Quran itu berbahasa Arab agar kalian memahaminya. Berkata Al-Hasan, nazala al-Qur'anu liyutadabbar wa yu'mala bih fattakhadhu tilawatahu amala. Al-Quran diturunkan untuk dipahami, untuk dimengerti, untuk diamalkan, akan tapi manusia menjadikan amalan itu sekedar membacanya. Maka tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba, baik untuk kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya, dan lebih dekat kepada keselamatannya dari mentadabburi Al-Quran, memanjangkan waktu untuk berusaha memahami Al-Quran, mengkonsentrasikan pikiran untuk memahami makna ayat-ayat Al-Quran. Karena semua hal ini akan berbuah, akan menghasilkan seorang bisa mengetahui rambu-rambu kebaikan dan keburukan secara mendetail. Ia akan mengetahui jalan-jalan, sebab-sebab, dan buah-buah serta tempat kembali orang yang melakukan kebaikan dan orang yang melakukan keburukan. Ia pun akan mendapatkan di tangannya kunci-kunci kebahagiaan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat.
keimanan akan menjadi kuat dalam hatinya dan rukun-rukun keimanan tersebut akan semakin mantap. Juga ia akan melihat hakikat dunia dan akhirat. Ia akan mengerti tentang surga dan neraka, melihat dengan hatinya, bahkan ia bisa seakan-akan hadir di tengah umat-umat sebelum kita. Ia akan mengetahui apa yang Allah lakukan kepada umat-umat sebelum kita. Ia akan mengerti pelajaran-pelajaran yang terjadi pada umat-umat sebelum kita dan Allah, dan ia mengetahui keadilan Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala. Ia pun akan mengetahui zat, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ia bisa mengetahui apa yang Allah cintai dan apa yang Allah murkai. Ia bisa mengetahui jalan yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang didapatkan bagi orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ia bisa mengetahui penghalang dan penyakit-penyakit dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan mentadabbur Al-Qur'an, seorang bisa mengetahui tentang jiwa dan sifat-sifat jiwa tersebut, perusak-perusak amalan dan pembenar-pembenar amalan. Ia pun bisa mengetahui jalan penduduk surga dan jalan penduduk neraka, amalan-amalan penduduk surga dan penduduk neraka, keadaan mereka, ciri-ciri dan tanda-tanda mereka, juga tingkatan orang yang berbahagia dan orang yang sengsara, serta pembagian makhluk dan kapan mereka bisa bersatu dan kapan mereka bisa bercerai-berai. Secara umum Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada mereka tentang jalan yang menyampaikan kepadanya dan apa yang akan didapatkan, kemuliaan yang akan didapatkan bagi orang yang sampai kepada Allah Azza wa Jalla. فبين ابن القيم رحمه الله في الكلام السابق المحاور الثلاثة التي تدور عليها معاني القرآن، وهي الأول تعرف الرب المدعو إليه، الثاني وطريق الوصول إليه، الثالث وما له من كرامة إذا قدم عليه. ثم قال رحمه الله في تتمة كلام السابق: وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى ما يدعو إليه الشيطان والطريق الموصلة إليه وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. قال: فهذه 6 أمور ضروري للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها، فتشهده الآخرة حتى كأنه فيها، وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها، وتميز له بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم، فتريه الحق حقا والباطل باطلا، وتعطيه فرقانا ونورا يفرق به بين الهدى والضلال والغي والرشاد، وتعطيه قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسرورا، فيصير في شأن والناس في شأن آخر. فإن معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهينه والعلم بالله وما له من أوصاف الكمال وما ينزه عنه من سمات النقص، وعلى الإيمان بالرسل وذكر براهين صدقهم وأدلة صحة نبوتهم والتعريف بحقوقهم وحقوق مرسلهم، وعلى الإيمان بملائكته وهم رسله في خلقه وأمره وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيئته، وما جعلوا عليه من أمر العالم العلوي والسفلي، وما يختص بالنوع الإنساني منهم من حين يستقر في رحم أمه إلى يوم يوافي ربه ويقدم عليه، وعلى الإيمان باليوم الآخر وما أعد الله فيه لأوليائه من دار النعيم المطلق التي لا يشعرون فيها بألم ولا نكد ولا تنغيص، وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيل التي لا يخالطها سرور ولا رخاء ولا راحة ولا فرحة، وتفاصيل ذلك أتم تفصيل وأبينه، وعلى تفاصيل الأمر والنهي والشرع والقدر والحلال والحرام والمواعظ والعبر والقصص والأمثال والأسباب والحكم والمبادئ والغايات في خلقه وأمره. فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل، وتحذره وتخوفه بوعيد من العذاب الوبيل، وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل، وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل، وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل، وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل، وتبصره بحدود الحلال والحرام، وتوقفه عليها
لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل، وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل، وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل، وتناديه كلما فترت عزماته وونى في سيره: تقدم الركب وفاتك، تقدم الركب وفاتك الدليل. فاللحاق والرحيل الرحيل، وتحدو به وتسير أمامه سير الدليل. وكلما خرج عليه كمين من كمائن العدو أو قاطع من قطاع الطريق نادته: الحذر الحذر، فاعتصم بالله واستعن بالله وقل حسبي الله ونعم الوكيل. وفي تأمل القرآن وتدبره وتفهمه أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, maka Ibnu Qayyim rahimahullah dalam perkataan beliau yang tadi kita sebutkan, ada 3 hal yang dicakup oleh Al-Quran atau makna Al-Quran, yaitu yang pertama, tu'arrifuhur rabb al-mad'u ilaih. Al-Quran mengenalkan kita tentang Allah Azza wa Jal. Yang kedua, mengenalkan kita tentang jalan yang menyampaikan kepadanya. Dan yang ketiga, apa yang akan didapatkan bagi orang yang telah sampai kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian beliau menyempurnakan perkataan beliau yang telah lalu, wa tu'arrifuhu fi muqabili dzalik thalatha ukhra. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengenalkan, di samping 3 perkara tadi, ada 3 perkara yang lain. Yang pertama yaitu apa yang diajak oleh syaitan. Yang kedua, jalan yang menyampaikan kepada syaitan, dan apa yang akan didapatkan bagi orang yang menjawab panggilan syaitan dari azab setelah ia sampai kepadanya. Ini adalah 6 perkara penting yang wajib diketahui oleh seorang manusia. Karena dengan 6 hal tersebut ia akan bisa melihat akhirat seakan-akan ia berada di akhirat tersebut, dan menghilangkan dia dari dunia seakan-akan dia tidak berada di dalam dunia, dan membedakan untuknya antara kebenaran dan kebatilan pada semua yang seluruh manusia berselisih di dalamnya. Al-Quran akan memperlihatkan kepadanya kebenaran itu kebenaran dan kebatilan itu adalah kebatilan. Dan Al-Quran akan memberikan kepadanya pembeda dan cahaya yang dengannya ia bedakan antara petunjuk dan kesesatan. Ia bedakan antara kebenaran dan kebatilan. Dan Al-Quran akan memberikan kepadanya kekuatan dalam hatinya, kelapangan, kebahagiaan, sehingga seakan-akan ia berada dalam satu kondisi dan manusia seluruhnya di dalam kondisi yang lain. Karena makna-makna Al-Quran adalah tentang tauhid dan bukti-bukti tauhid, tentang Allah Azza wa Jal, tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal yang sempurna, juga tentang apa yang disucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Juga Al-Quran mencakup tentang iman kepada para rasul dan menyebutkan bukti-bukti kebenaran nubuah mereka, kebenaran kenabian mereka. Juga Al-Quran mengenalkan kepada kita hak-hak para nabi dan hak-hak zat yang mengutus mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran mengenalkan kita tentang iman kepada malaikat, yaitu makhluk yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya, juga makhluk yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga mereka diperintahkan untuk mengatur manusia, dimulai dari ketika manusia berada di rahim ibunya sampai ia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Juga Al-Quran mengenalkan kita tentang iman terhadap hari akhir dan apa yang Allah siapkan bagi para walinya, yaitu surga yang penuh kenikmatan, yang tidak ada kesedihan, tidak ada kegundah gulanan di dalamnya, itu dalam surga, tidak ada kesedihan di dalamnya. Dan apa yang Allah siapkan bagi musuh-musuhnya dari tempat yang penuh hukuman, yaitu neraka, yang tidak ada kebahagiaan, tidak ada istirahat, tidak ada kesenangan sedikit pun di dalamnya. Dan dalam Al-Quran dijelaskan hal tersebut secara detail.
juga dijelaskan secara detail, secara terperinci tentang perintah dan larangan, tentang syariat, tentang takdir, tentang perkara yang halal dan yang haram, tentang perintah-perintah, pelajaran-pelajaran, kisah-kisah, perumpamaan-perumpamaan, hikmah-hikmah, dan segala sesuatu dijelaskan secara jelas dalam Al-Quran. Maka makna-makna Al-Quran senantiasa membangkitkan seorang hamba untuk menghadap kepada Tuhannya, karena janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga ia takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala dari azab yang pedih. Sehingga Al-Quran akan memotivasi seseorang untuk selalu bersiap-siap menghadapi hari akhir dan memberinya petunjuk dari jalan-jalan yang tidak benar, memberinya petunjuk kepada jalan-jalan yang lurus dan menghalanginya dari mengikuti jalan-jalan bid'ah dan jalan-jalan kesesatan. Juga Al-Quran akan membangkitkan dia untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal. Al-Quran juga akan memperlihatkan kepada seorang batasan-batasan halal, batasan-batasan yang haram, dan menghalangi dia untuk tidak melampaui batasan-batasan tersebut. Juga meneguhkan hati seseorang agar ia tidak melenceng dari jalan yang benar. Al-Quran juga akan mempermudah hal-hal yang sulit bagi seseorang, dan Al-Quran senantiasa mengajak dia setiap ia merasa malas dengan mengatakan taqaddama rakbu wa fatakad dalil. Para kafilah telah berjalan dan engkau telah kehilangan penunjuk, maka al-lihaq segeralah mengikuti mereka, segeralah menyusul mereka. Dan Al-Quran ini akan senantiasa menjadi petunjuk jalannya. Setiap ia keluar dari jalan tersebut, setiap ada penghalang, ia akan diperingatkan oleh Al-Quran, hati-hatilah, berpegang teguhlah dengan Allah, minta pertolonglah kepadanya, dan katakanlah hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku dan ia adalah sebaik-baik penolong. Maka dengan menghayati Al-Quran, berusaha memahami Al-Quran, banyak sekali faedah-faedah yang tentu lebih banyak lagi daripada apa yang kita sebutkan dari hikmah dan faedah yang sangat banyak. ثم أورد رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا تنثروا أي القرآن نثر الدقل ولا تهدوه هد الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. قول ابن مسعود لا تنثروا نثر الدقل أي لا تنثروا القرآن نثر التمر اليابس، وإذا كان الدقل الذي هو التمر اليابس في عذقه ثم هز العذق بشدة انتثر التمر الذي فيه، أي فلا يكن شأنكم مع القرآن كمثل الذي بيده عذق يابس وهو من رديء التمر ثم نفضه بشدة فإنه سيتناثر ويتساقط هنا وهناك. ومقصوده الحث على العناية بآيات القرآن وتدبرها على مهل، وألا تقرأ على عجل دون تفكر وتعقل لمضامينه. وقوله ولا تهدوه هد الشعر بأن يؤتى به بسرعة وهدرمة، والتي لا ينتفع معها بالقراءة وقد تسبب خللا في الحروف. قفوا عند عجائبه، لأن القرآن مليء بالعجائب في عظم دلالاته ومعانيه ومقاصده وجمال حججه وقوته. وقد مر معنا قول جن إنا سمعنا قرآنا عجبا. وحركوا به القلوب، أي حركوا قلوبكم بقراءة القرآن، ولا يمكن للقلب القلوب أن تتحرك إلا بتدبر القرآن. ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، أي عندما يبدأ التلاوة لا يكن همه متى أختم السورة، وليكن همه متى أعقل وأتعظ وأنتفع وأزدجر وأتبع. وصح أن رجلا قال لابن مسعود إني لأقرأ المفصل في ركعة، فقال عبد الله هدا كهد الشعر إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. فهذا يعني أن الرجل يقرأ قراءة سريعة متعجلة قد تخلو من التدبر والتفكر وفهم المعاني، فقال له ابن مسعود هدا كهد الشعر إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وهذا وصف
وصف به النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، فقال للصحابة: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أخرجه البخاري ومسلم. المقصود أن قراءتهم أكثر من قراءة الصحابة، لكن لا حظ لهم من القرآن تدبرا وعملا. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, an Abdullah bin Mas'ud qala tansuruhu nasrad dagal, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, janganlah kalian membaca Al-Quran seperti seorang yang menghamburkan kurma yang kering. Arti dari perkataan beliau, la tansurul Quran nasrad dagal, janganlah kalian menghamburkan Al-Quran seperti menghamburkan tangkai kurma yang kering, karena kurma yang kering yang berada di tangkainya apabila digerakkan dengan kuat, ia akan berhamburan. Ya, maka jangan sampai keadaan kita ketika membaca Al-Quran seperti seorang yang memegang tangkai kurma yang kering, kemudian ia menggerakkannya dengan kuat sehingga berhamburanlah kurma-kurma tersebut. Maksud beliau adalah hendaklah seorang berusaha memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, mentadaburinya, menghayatinya, ya, pelan-pelan dan tidak dibaca tergesa-gesa, ya, tanpa mentafakuri, tanpa berusaha memahami maksudnya. Wala tahudzuhu hadda syi'r, janganlah engkau membacanya seperti membaca syair, yaitu membaca dengan cepat yang seorang tidak bisa mengambil manfaat dari bacaan tersebut, bahkan bisa jadi sebagian hurufnya tidak terbaca. Kifu inda ajaibi, berhentilah pada, renungilah keajaiban Al-Quran, karena Al-Quran penuh dengan keajaiban dalam petunjuk-petunjuknya, makna-maknanya, keindahan hujjah dan kekuatan hujjahnya. Ya, telah berlalu perkataan jin, inna sami'na Qur'anan ajaba, sungguhnya kami mendengar Al-Quran yang penuh dengan keajaiban. Wa harriku bihil qulub, gerakkanlah hati-hati kalian ketika membaca Al-Quran, dan tidak mungkin hati tersebut bisa bergerak kecuali dengan berusaha memahami dan mengerti dan memperhatikan isi Al-Quran. Wala yakun hammu ahadikum akhir surah, bukan pikiran seorang ketika membaca Al-Quran kapan ia sampai pada akhir surat tersebut. Ketika seorang membaca Al-Quran, bukan yang menjadi pikiran dia kapan saya bisa menghatamkan surat ini, akan tapi yang harus dia pikirkan adalah kapan saya bisa memahami dan mengerti apa yang saya baca. Telah sahih riwayat bahwasanya ada seorang berkata kepada sahabat Ibnu Mas'ud, inni la aqra'ul mufassal fi raka'ah, aku membaca satu surat mufassal dalam satu rakaat. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, haddan ka hadhi syair, engkau telah membaca seperti membaca syair. Inna aqwaman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum, walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa', sungguhnya ada beberapa kaum yang membaca Al-Quran yang tidak melewati tenggorokan mereka, karena Al-Quran jika sampai ke dalam hati dan mantap di hati tersebut, maka disitulah Al-Quran akan bermanfaat. Maka seorang yang membaca Al-Quran dengan sangat cepat, dia tidak akan mampu untuk mentadabburi Al-Quran dan memahami makna-makna Al-Quran tersebut. Oleh karena itu sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, haddan ka hadhi syair, engkau telah membaca cepat seperti membaca syair. Sungguhnya ada kaum yang membaca Al-Quran yang tidak melampaui tenggorokan mereka, dan ini sama dengan sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan kelompok Khawarij. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, yakhruju fikum qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa amalakum ma'a amalihim wa yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar rami. Rasulullah berkata kepada para sahabat, akan keluar pada kalian suatu kaum yang kalian anggap enteng salat kalian, anggap sedikit salat kalian dibanding salat mereka, anggap enteng puasa kalian daripada puasa mereka, dan amalan kalian daripada amalan mereka.
mereka membaca Al-Quran namun tidak melampaui tenggorokan mereka dan mereka keluar dari agama Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasaran panah tersebut. Dan yang dimaksudkan di sini adalah membaca Al-Quran, mereka membaca Al-Quran lebih banyak daripada bacaan para sahabat, akan tapi mereka tidak mentadaburi dan tidak mengamalkan isi Al-Quran tersebut. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Baik, alhamdulillah kami ucapkan jazakumullahu khairan wa